Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 2311029. Dengan rekan saya ada Jamil Nataharsha dengan NIM 2311062 dan Rizky Deni 2311060. Pada video kali ini kita akan membahas ke single perceptron. Nah, sebelum kita membahas pengertian dari single perceptron itu, eh, single perceptron ini salah satu konsep yang sangat penting pada neural network. Nah, di neural dan untuk machine learning ini, neural network itu juga salah satu peran penting buat ML ini, teman-teman. Makanya kita harus mengerti atau mengetahui latar belakang atau apa itu dari single perceptron. Single perceptron adalah model paling dasar dari jaringan saraf tiruan, yaitu artificial neural network yang digunakan untuk klasifikasi sederhana. Konsep single perceptron ini diperkenalkan oleh Frank Rosebrough. Nah, single perceptron ini sama dia kayak sel-sel saraf, teman-teman, di manusia. Itu ada dendrites, ada cell body, ada nukleus, ada axon terminal. Yang dimana dendrites ini berfungsi menerima sinyal dari neuron lain. Kalau dalam perceptron itu, dendrites ini sama seperti menginput data. Kalau cell body ini, dia itu tempat pemrosesan sinyal. Fungsinya ya, untuk pada bagian perceptron, dia ini bagian yang melakukan perkalian input dengan bobot dengan penjumlahan seluruh hasil. Terus ada nukleus ini untuk neuron, dia itu untuk sel saraf ini, dia itu untuk mengatur aktivitas sel. Kalau dalam perceptron ini tuh diibaratkan sebagai aktivasi function yang menentukan keputusan akhir. Terus ada axon, dia itu membawa sinyal keluar dari neuron. Kalau dalam perseptron itu, axon itu adalah output hasil dari klasifikasi yang telah dilakukan oleh nukleus ini, teman-teman. Terus ada yang terakhir yaitu axon terminals. Untuk pada bagian saraf ini, dia itu fungsinya untuk mengirim hasil ke neuron lain. Kalau dalam neural networknya, dia itu output perseptron pertama yang bisa menjadi input untuk neuron berikutnya. Dan dari sinilah terbentuknya multilayer perceptron, teman-teman. Nah, pada di lain sisi, untuk single perceptron ini dia itu tak luput dari matematika, hitung-hitungan, teman-teman. Ini kalian lihat kan, fx ini, pada fx ini dia itu fungsi atau sel sarafnya, teman-teman. F ini fungsi. Di fungsi ini dia itu mempunyai X, kita kasih nama variabelnya X, atau inputan data yang menuju ke fungsi ini, fx ini, dan akan dari input ini dia akan menghasilkan menjadi outputnya atau Y, teman-teman. Nah, untuk perhitungan untuk bisa mencapai output, dia memerlukan bobot di inputan data ini. Jadi input dikalikan bobot, dia itu maka akan jadi hasilnya outputnya, teman-teman. Nah, di perseptron ini, di bobot tuh dia tuh gak harus, pasti bobot tuh gak selalu kayak 1, 2, 3, pasti ada yang 0, teman-teman, yang gak ada bobotnya. Nah, itulah gunanya bias di sini, teman-teman. Bias ini fungsinya untuk pengganti bobot ini dari bobot ini, teman-teman, untuk mengisi dari bobot ini. Jadi rumusnya itu untuk mendapatkan outputnya, input dikali bobot ditambah dengan biasnya, teman-teman, dan dia terjadi hasil output atau Y, teman-teman. Nah, terus sebenarnya tuh ya, dalam kasus perseptron itu dia tuh nggak selalu seperti ini, teman, nggak selalu satu inputannya, pasti banyak, selalu banyak, teman-teman. Yang pertama seperti ini, ada inputan pertama dengan bobot pertama, dan yang ada inputan kedua dengan bobot kedua. Mereka ini dua-dua ini tuh berbeda, dia input satu dengan bobotnya masing-masing, seperti X1 inputan 1 dengan bobot 1, dan X2 dengan inputan bobot kedua, itu dia beda, dia itu masing-masing, teman-teman. Di sini ada X1, ada inputan 1 bobot 1, inputan 2 bobot 2,
inputan 3, bobot 3, dan bias teman-teman, yang dimana untuk pertambahan hasil dari semua ini. Nah, dari hasil semua ini maka dia akan terjadilah hasil dari outputnya teman-teman, Y, dengan rumus seperti ini teman-teman. Y sama dengan X1 dikali bobot 1 ditambah X2 dikali bobot 2 ditambah X3 dikali bobot 3 ditambah bias teman-teman. Kalian hitung aja, nanti bakal hasilnya keluaran output teman-teman. Nah, pada rumus kali ini teman-teman akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya lanjut untuk penjelasannya. Mungkin pada penjelasan sebelumnya yang dijelaskan sama teman saya itu bisa disederhanakan menjadi rumus sigma. Jadi untuk sigmanya itu merupakan penjumlahan semua hasil perkalian input dan bobotnya. X1 dikali W1, X2 dikali W2, X3 dikali W3, dan ditambah dengan biasnya. Kemudian disederhanakan ke dalam rumus seperti ini. Y untuk bobotnya itu adalah sigma dari XI dikali WI sejumlah N ditambah dengan B atau bias. Untuk yang di bawahnya I sama dengan 0 itu merupakan mulainya dari input pertama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pengertian dari apa itu single perceptron. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.